terakhir nimbang tuh 107 kilo. Cuma abis SMP? itu iya. SMP 107 kilo. Waktu itu aku tuh menerima banyak bullying dari orang sekitar aku, dari teman-teman sekolah, bahkan sampai guru-guru itu ikut ngebully aku gitu, yang harusnya kita bisa berlindung ke mereka tapi mereka enggak. Gue nggak pantas hidup ya, gue nggak pantas jadi manusia, nggak pantas dimanusiakan kah, yang kayak gitu. Jadi dokternya sampai bilang kalau kamu misalnya nggak merawat diri kamu nggak olahraga, nggak jaga makan, kamu bisa nggak bisa jalan. Hai Sobat Muscle, apa kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat selalu. Hari ini aku lagi sama Etsa Estella. Ini kita lagi main ke rumahnya, tapi tenang aja, kita udah swab semuanya tadi. Mantap. Nah, aku karena spesial banget sama Etsa, aku pengen dong Etsa kenalin nih ke teman-teman, ke Sobat Muscle. Etsa ini sebenarnya siapa sih sampai kita wawancara nih ke sini? Sebenarnya udah pernah main sih ke Muscle First juga waktu itu, tapi aku yang ke kantornya. Perkenalkan, aku Etsa Estella, umur aku masih 21 tahun. Aku adalah salah satu seorang content creator di bidang health fitness, sekarang lagi merembet ke beauty gitu. Merembet kemana-mana ya. Iya, semuanya Multi adalah talent. ini Etsa. Oke, nah kalau misalnya content creatornya itu kan fitness ya. Menurut Etsa, apa sih yang Etsa mau sampein sebenarnya? Sebenarnya kalau aku tuh aku itu mulai konten ini karena aku itu pernah menjalani diet ekstrim. Dan aku pernah mengalami sampai yang namanya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh diet kayak eating disorder gitu-gitu loh. Jadi dari situ aku tuh pengen ngasih message bahwa kalau diet itu atau hidup sehat itu nggak mesti menyiksa diri kita. Aku pengen ngasih lihat ke teman-teman, ini lo bisa lo punya badan bagus, lo bisa mau diet, mau naikin berat badan, mau nurunin berat badan, tapi dengan cara yang sehat sambil mencintai diri kita sendiri gitu. Karena setelah aku pelajari selama bertahun-tahun gitu, sebenarnya tuh yang paling penting tuh self love, dan banyak banget orang yang melupakan itu. Karena aku ngeliat tuh, aku tuh sampai bilang ke kakak aku sendiri, Sid, sumpah ya, kalau misalnya gue bisa nih, gue lu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gue pengen, gue punya show, gue pengen banget bisa spread message, gue pengen banget bisa ngapusin diet-diet ekstrim yang ada. Benar. Yang kayak banyak banget kan content creator yang diet ekstrim yang mereka tuh sebenarnya nggak peduli nanti orang yang nonton itu bakal celaka apa enggak, hasilnya bakal gimana. Yang penting hasilnya kurus, mereka liatnya happy viewsnya gede gitu ya. Kan. Jadi dari dulu sebenarnya dari awal banget aku bikin konten itu yang pengen aku sampaikan tuh itu bisa lo hidup sehat sambil menikmati hidup sambil mencintai diri lo sendiri. Nggak perlu terlalu ekstrim gitu ya. Yang penting sehat aja ngejalaninnya. Karena udah pernah di posisi itu, jadi aku tuh udah kadang tuh kita saking terobsesi sama suatu hal, kalau nggak dapet tuh rasanya pengen mati aja gitu. Karena aku pernah emang ada di posisi itu dulu gitu kan, saking insecure-nya dan lain sebagainya gitu. Jadi aku pengen ngajak orang-orang, pengen support orang-orang yang lagi diet, yang lagi pengen hidup sehat itu supaya nggak melalui apa yang aku lalui zaman dulu gitu. Tapi apa sih yang bikin Etsa sampai pengen diet ekstrim kayak gitu? Memang dulunya seperti apa sih? Gitu. Dulu itu, jadi aku itu dari kecil emang selalu anak yang gemuk. Enggak deh, tadi itu gak gemuk. Cuma orang tua aku nih bingung kan, kenapa nih anak kurus banget gitu. Akhirnya orang tua aku itu kayak, ini biar gak sakit dikasih apa sih, obat vitamin gitu loh. Iya kan? Nah, terus orang tua aku itu jago masak. Jadi love language mereka itu makanan. Kalau aku berbuat baik dikasih makanan, dan kebetulan masakannya enak. Jadi ya udah keterusan, jadi selalu dikasih makan gitu kan, ditambah nafsu makannya nggak terkontrol. Akhirnya makin gitu, jadi kayak tiap tahun tuh aku bisa naik 10 kilo dulu gitu. Wow. Sampai paling parah itu pas SMP, terakhir nimbang tuh 107 kilo. Cuma abis SMP? itu SMP 107 kilo. Kelas 1 SMP lah itu. Terus abis itu aku tuh kayak nggak berani nimbang lagi. Jadi kayaknya udah naik lagi karena aku inget banget waktu itu seragam aku makin sempit gitu kan. Dan aku tuh kebetulan punya penyakit asma, fatty liver. Pokoknya terus obesitas juga kan, jadi kayak bawa penyakit yang lain. Dan itu kalau misalnya jadi dokternya sampai bilang kalau kamu misalnya nggak merawat diri kamu nggak olahraga, nggak jaga makan, kamu bisa nggak bisa jalan. Yang kayak gitu. Dan udah separah itu ya? Iya, umur kamu jadi pendek, karena kan aku kan pendek ya. Jadi dengan berat segitu aja tuh rasanya udah beban banget deh di badan. Terus ya udah akhirnya dari situ sebenarnya, tapi yang bikin aku sadar banget itu bukan masalah penyakitnya. Kalau penyakit kan kita nggak terlalu ngerasain sebenarnya, paling cuma sesek, capek yang kayak gitu doang. Tapi lebih berasa karena waktu itu aku tuh menerima banyak bullying dari orang sekitar aku, dari teman-teman sekolah, bahkan sampai guru-guru itu ikut ngebully aku gitu, yang harusnya kita bisa berlindung ke mereka tapi mereka enggak. Terus dari keluarga besar yang kayak jauh gitu kan, dapat dibully juga. Jadi
di situ udah kena mental tuh sebenarnya. Sampai suatu saat aku punya sahabat cowok dan aku suka sama dia. Karena aku mikir nih orang nih satu-satunya orang yang baik sama gue gitu kan. Terus dia cerita nih, gue suka sama orang, dia tuh low banget. Dia itu baik, lucu, pinter, charming, pokoknya low banget. Tapi dia itu cantik. Nah di situ aku kayak gila ya. Berarti gue sebagus itu, tapi gue nggak bisa dihargai karena fisik gue doang. Jadi kayak oke gitu kan. Dan aku tuh sebagai anak, aku tuh anak yang kayak berprestasi gitu deh, bisa dibilang berprestasi karena aku dapat ranking, aku ketua OSIS, aku ikut lomba perfilman dan menang segala macam. Tapi kenapa nggak buat ngurus diri sendiri aja nggak bisa? Kenapa sekedar buat jadi punya fisik yang lebih baik aja masa aku nggak bisa gitu kan? Nah dari situ akhirnya aku patah hati tuh kan ceritanya karena tahu dia suka sama orang lain. Tapi ternyata di situ aku sadar aku tuh butuhnya bukan disukain sama dia, aku butuhnya disukain sama diri aku sendiri. Betul aneh. Jadi kayak harus mencintai diri sendiri juga. Iya, jadi aku tuh memutuskan buat berubah karena aku tuh capek sama diri aku sendiri. Kayak dia nggak suka, kayak kenapa aku harus menggantungkan itu ke dia. Jadi aku tanya balik ke aku, apakah aku suka. Kalau aku jadi orang lain, emang aku udah suka sama aku, yang kayak gitu loh. Terus jadi aku mikir selama ini, kenapa ya gue udah baik sama semua orang, tapi semua orang jahatin gue. Kenapa semua orang ngebully gue gitu kan. Terus aku sadar, ternyata definisi baik itu seperti apa. Kalau emang aku baik, harusnya aku ngerawat diri aku dong. Benar, baik sama diri sendiri ya. Nah tapi kalau seandainya yang kamu bilang kamu pernah dibully, memang sejahat apa sih yang pernah, ucapan apa yang pernah mereka lontarin ke kamu sampai kamu kayaknya gue harus berubah deh gitu. Oh iya, banyak banget sih, nggak ucapan doang. Masalah nih aku combo ya. Pertama, aku gemuk. Combo. Udah gemuk, hitam, dan kalau misalnya orang gemuk itu udah pasti bau. Karena kayak keringetnya makannya nggak bener, udah pasti bau deh, bau badannya itu nggak enak. Terus jadi, ya udah tuh combo itu semua aku dikatain hitam. Jadi kalau misalnya lagi mati lampu atau apa kayak, mana nih aja nggak kelihatan. Kalau gitu aku masih oke deh bercanda gitu kan. Cuma ada saat dimana yang kayak Wantonio atau gajah. Jadi Wantonio itu kayak berat aku 1 ton gitu kan. Terus aku dikatain gajah, dinajis-najisin, dikatain jelek. Terus kayak ketahuan lah orang tuh ngedeketin aku cuma karena kebetulan aku pinter tadi. Jadi kayak orang tuh temenan sama aku cuma buat manfaatin aku doang. Ada benefit. Bahkan ada sampai aku tuh dilempar barang, ditonjokin karena badan aku gede. Mungkin dipikirnya nggak sakit kali ya, Pak. Jadi kayak syarafnya ketutupan lemak gitu. Padahal nggak, berasa gitu kan. Cuma saat itu ya aku nggak pernah yang gimana-gimana sih, nggak pernah yang nunjukin bahwa aku sakit karena pikiran aku kayak kalau misalnya gue sedih menang dong mereka. Jadi aku itu yang bener-bener kayak walaupun dikata-katain tuh, iya, karena orang tua aku selalu bilang kan, walaupun kamu gendut, walaupun kamu badannya besar gitu ya, kamu tuh harus tetap punya value, kamu harus tetap bisa berbakat, bisa segalanya, talentnya banyak gitu. Jadi orang nggak bakal ngerendahin kamu. Walaupun tetap, karena fisik itu yang pertama dilihat kan nggak mungkin nih ngelihat Echa hitam gendut, yang dipikiran orang pasti, ini orang nggak bisa ngerawat diri. Biasanya kayak gitu. Nggak mungkin, tapi dia pasti pinter, nggak mungkin kita ada pikiran kayak gitu kan. Jadi itu sih. Terus aku pernah lagi jalan, tiba-tiba ada cowok nih di belakang nonjok-nonjok punggung aku gitu, yang kayak, lo pikir gue samsak ya? Mirip, tapi maksudnya kayak nggak gitu. Jadi terus bahkan sampai aku cerita ke guru ya, dia bilangnya tuh ya kayak, ya itu kan cobaan. Jadi kayak, oh gimana? Gitu. Terus abis itu pernah juga misalnya lagi lari, kita lagi olahraga nih ya. Kan padahal orang gemuk olahraga bagus dong. Siapa tahu dia jadi bisa kurus, bisa lose weight, bisa lebih sehat. Ini kayak gempa. Malah diledekin ya, bukannya kan, diberi semangat gitu. Jadi gak nafsu gak sih? Kita kayak, ya udah deh, ya emang mungkin gue gendut aja gitu. Jadi kalau menurut Echa, kalau seandainya pengennya Echa orang lain gimana sih ke Echa gitu? Kalau seandainya kan mereka ibaratnya nge-body shame banget gitu loh, ngatain gajah lah, katain wah segala macam, sampai perabotan rumah kesebut semua tuh sebenarnya. Perabotan rumah. Nah ya udah, kalau kayak gitu pengennya Echa sebenarnya orang itu gimana sih gitu loh? Kalau gini, kalau menurut aku sendiri ya, orang yang body shaming orang lain itu mungkin karena di lingkungannya dia mendapatkan hal itu. Let's say di lingkungannya dia, mungkin dia nggak tahu, mungkin dia dapat dari orang tuanya, saudara atau gimana bilang, kamu tuh hitam gendut. Akhirnya dia nge-proyeksi ini tuh ke orang lain. Jadi kayak karena di lingkungan dia kalau gemuk itu jelek dan harus dikatain, ya udah dia ngelempar itu ke orang lain gitu. Cuma kalau dari pengalaman aku pribadi, aku lebih prefer kalau misalnya kan orang tuh biasanya pembelaannya orang gendut itu nggak sehat. Kalau emang lu pengen gue sehat, lu biayain gym gue, lu bayarin makan gue, lu kasih tahu gue cara ngatur nutrisi yang bagus gimana. Bukan lu katain, emang kalau dikatain bisa apa gitu kan. Cuma nanti pasti, aku sering banget ada yang jawab, berarti lu makasih dong sama orang-orang yang ngebully lu. Makasih sama orang-orang yang ngebully lu, udah ngata-ngatain lo jadi kurus. Enggak. Justru, saat aku dibully dan lain sebagainya, terjadilah diet ekstrim.
Jadi kan aku tuh dari berat 100 kiloan itu, aku diet sama 2 tahun sampai ke berat 53 waktu itu. Terus habis itu aku masih dibully nih. Akhirnya aku turun sampai ke berat 48 dan itu dari 53 ke 48 itu baru mulainya yang nggak sehat dietnya. Akhirnya itu udah bener-bener, jadi aku berhenti mens 3 tahun. Aku habis itu Bisa ekstrim itu ya. organ pencernaannya sampai sekarang nih, sampai hari ini organ pencernaan aku tuh masih nggak bener, masih nggak kayak semula lah gitu. Terus apa namanya, gigi aku hampir rontok, terus yang kayak kulitnya udah sampai bersisik yang kayak gitu-gitu. Jadi kalau dibilang oh karena dibully lu berterima kasih dong, enggak juga, bukan gitu caranya. Jadi kalau lu emang berniat baik ke orang, lu merasa oh kalau kurus tuh lebih baik, ya lu kasih caranya dengan yang baik juga, karena aku percaya hal positif itu datengin hal positif juga. Nah, baru aku setelah memandang hal tersebut dari sisi yang positif, baru tuh aku abis itu belajar weightlifting, aku belajar angkat beban segala macam yang kayak, oh ternyata hidup bisa enjoyable sambil sehat, yang kayak gitu. Jadi menurut aku apapun hal yang berawal dari positif, outcome-nya bakal positif juga. Kalau awalnya negatif, tergantung kekuatan mental kitanya. Tapi kalau seandainya nggak kuat, yang ada membahayakan orang lain ya. Kalau seandainya ngebully-bully Betul. gitu. Aku pernah waktu itu di gym, kan udah mental aku waktu itu masih 16 tahun, remaja. labil banget gitu kan pasti. Kena sentil dikit udah melewat gitu. Nah, waktu itu kebetulan aku lagi abis dikatain di sekolah, terus aku ke gym gitu kan, ketemu ibu-ibu. Nah, ibu-ibunya itu ngatain aku. Terus aku sampai bener-bener gamut, aku sampai masuk ke locker, aku telepon mama sambil nangis, "Mama, aku udah gak kuat, Eca mau mati aja deh." Udah yang kayak gitu. Jadi kayak sampai orang tua aku panik segala macem. Dan sebenarnya perawatan untuk menyembuhkan mental kita itu lebih mahal daripada hidup sehatnya gitu loh. Nge-gym cuma berapa ratus ribu sih. Iya, betul. Sementara konsultasi ke dokter berapa juta gitu. Jadi menurut aku nggak worth it banget kalau orang nganggep, oh kalau di body shaming, kalau dikatain lu harusnya bersyukur, jadi lu termotivasi berubah. Enggak, itu nggak worth it buat mental kita. Malahan bikin gak sehat mental. Harusnya mereka tuh Betul. mendukung, ngasih tahu Betul. apa yang harusnya dilakukan. Iya. Karena mungkin juga Eca bukannya nggak mau, tapi nggak tahu aja gitu ya. Betul. Karena ini ya, karena aku dari gemuk, jadi orang tuh ngerasa oh sepernasiban gitu ya. Orang banyak yang ngerasa senasib sama aku, jadi mereka tuh banyak yang curhat. Orang gemuk itu belum tentu mereka nggak pernah nyoba diet loh. Iya. Orang gemuk bukan berarti mereka nggak pernah nyoba olahraga, bukan berarti mereka nggak pernah riset. Cuma di internet zaman sekarang banyak banget info-info yang salah. Jadi kan, gue udah nyoba diet tapi nggak bisa. Jadi ya udah mereka selamanya mikir, oh gue selamanya akan gendut. Jadi kayak gitu loh. Tapi bukan berarti mereka nggak pernah berusaha gitu. Jadi tapi banyaknya orang mikir kalau orang gendut pasti nggak pernah usaha apapun. Padahal sebenarnya tanpa diomongin, kita tuh udah ngebenci diri kita sendiri. Orang yang kurus aja, secakep-cakepnya model masih punya rasa insecure. Ya. Gimana orang yang ini aku sendiri ya waktu itu merasa banyak banget kekurangannya. Lu nggak perlu ngomong, gue udah tahu yang kayak gitu loh. Jadi kayak seakan-akan dapat validasi bahwa gue nggak pantas hidup ya, gue nggak pantas jadi manusia, nggak pantas dimanusiakan kah yang kayak gitu. Jadi menurut aku kalau kayak gitu balik lagi deh, mereka tuh orangnya manusianya seperti apa, masa lu gituin manusia lain yang kayak gitu. Jadi mungkin mereka juga harus punya toleransi gitu loh, karena orang gemuk itu bukan berarti mereka nggak mau berusaha, bukan berarti mereka mau selamanya seperti itu gitu. Betul. Ya. Jadi maksudnya, tapi kan biasanya kita juga harus memanusiakan mereka. Orang yang body shaming kita, mungkin hidupnya lagi berat, mungkin mereka ada masalah lain. Mungkin kalau misalnya dia nge-body shaming orang lain, mereka merasa lebih baik, walaupun aku nggak membenarkan tindakan itu ya. Cuma mungkin edukasi mereka kurang. Jadi kayak, atau mungkin mereka cuma ngeliat selewatan, tapi mereka ngomong nge-body shaming orang itu nggak ada dampaknya di mereka, nggak ada keuntungannya, nggak ada kerugiannya, ya udah asal lewat aja gitu kan, iseng ngomong. Tapi kita nggak pernah tahu tuh dampaknya ke orang lain yang di body shaming kayak gimana. Jadi kayak menurut aku sih apa ya? Jadi orang kita tuh harus bijak gitu apa yang keluar dari mulut kita. Dan kalau seandainya kayak sekarang nih, kan bisa dibilang Eca udah jadi fitness influencer juga. Nah, buat memaintain itu gimana sih? Maksudnya apa aja sih yang Eca lakuin sekarang gitu? Kalau yang aku lakuin sekarang, jadi banyak banget. Soalnya kan sampai detik ini pun aku masih mendapatkan body shaming di platform-platform aku juga banyak gitu kan. Nah, apa yang aku lakukan? Yang aku lakukan itu sebenarnya lebih ke kayak ya udah fokus ke diri aku sendiri. Karena orang mau ngomong A sampai Z, yang tahu aku tuh aku. Jadi kayak misalnya ada orang yang ngatain aku segala macem, aku lebih fokus ke sisi positif atau ke hal-hal positif yang udah aku lakuin daripada komentar-komentar orang. Gitu. Jadi kalau aku bisa aja gitu nganggep, misalnya ada orang, lu masih gendut, misalnya ada yang ngatain aku kayak gitu kan, ngapain lu masih gendut udah jadi fitness influencer? Gue pernah lebih gendut dari ini, gue pernah lebih di kondisi yang lebih buruk dari ini gitu. Dan aku menyadari betapa pentingnya proses, dan aku justru karena aku masih dalam proses ya, aku tuh ngerasa aku punya privilege.
aku bisa nunjukin ini loh, real process, real progress. Kalau misalnya Kak Sally tahu, aku dari awal kan, dari tahun lalu sebenarnya aku udah sama Muscle First kan. Dan itu aku aja udah turun 18 kilo dari tahun lalu. Dari tahun lalu udah 18 kilo. Dan berarti sekarang Echa masih pengen nurunin lagi gitu sampai, ya karena kayak emang aku juga sadar diri aku sampai sekarang kayak, jadi namanya manusia nggak pernah puas nggak sih? Dan aku yakin, balik lagi ke orang-orang gemuk tadi, semua orang pasti punya pikiran, gue pengen jadi lebih baik terus. Cuma kan butuh proses, butuh waktu, yang nggak semua orang bisa diburu-buru gitu. Ngapain kita dapat body goals tapi hidupnya nggak nikmat? Benar. Mau ngapain gitu? Terus, jadi ya itu tadi sih, aku lebih ke kayak gitu. Aku nanggepinnya lebih ke kayak, ya udah fokus aja ke diri aku sendiri, nyemangatin orang-orang yang emang butuh bantuan. Aku tuh belajar dari awal pertama, kan aku bikin konten dari 2017. Dulu aku sensitif banget sama komen negatif, tapi sekarang aku tuh lebih mikir, lebih banyak orang yang butuh gue daripada yang ngata-ngatain gue. Daripada orang-orang yang ngatain, mendingan aku fokus untuk bantuin orang-orang, lebih baik fokus untuk ngasih dampak positif daripada ke orang-orang kayak gitu. Kalaupun aku mau nanggepin, biasanya di TikTok aku kadang suka nanggepin, tapi itu lebih ke edukatif. Berarti nggak pernah haters dibales dengan hate Ngatain comment. balik. Iya, no, karena kalau kayak gitu aku sama aja dong sama mereka, ngapain jahat. Dan kayak menurut aku, orang yang ngatain orang lain itu sebenarnya dalam dirinya udah insecure. Aku malah kayak, sini lu kenapa sih ngopi sini? Dia ngobrol sama gue, lu kenapa lagi sedih? Yang kayak gitu loh. Jadi, dan aku yakin kalau seandainya mereka bisa kayak Kak Sally ngobrol sama aku, tahu perjalanan hidup aku, mereka nggak bakal ngeluarin kata-kata kayak gitu. Karena mereka nggak pernah tahu apa yang udah pernah kamu jalanin sebelumnya. Iya, betul. Karena kayak ya anggapannya nggak kenal lah, tak kenal maka tak sayang. Jadi ya anggapannya, oh ya udah cuma siapa nih gitu. Tapi dari itu juga bisa bisa dikutip kalau seandainya mau komenin orang, kita harus tahu dulu backgroundnya, jangan sembarangan ngatain orang tanpa tahu apa-apa gitu ya. Masalahnya kalau di media sosial nih mereka merasanya kenal. Kayak karena kan walaupun kita ini ngepost nih, kadang kita ngerasa ya sama beberapa followers kita ya pasti kita familiar segala macam gitu. Kita ngerasa oh itu it's our family gitu kalau followers kita. Cuma nggak bisa dipungkiri, kadang orang yang ngeliat kita itu merasa lebih kenal ke kita daripada kita ke mereka. Karena kan kita ngeliatnya mereka banyak, mereka cuma ngeliat kita satu. Jadi mereka atensinya fokus ke kita gitu. Jadi kadang karena mereka merasa kenal dan kayak mungkin di lingkungan mereka banyak yang seperti itu juga, jadi keluar tuh omongan kayak gitu. Ya itu, jadi pikiran itu yang mikir kayak, oke, sebenarnya mungkin itu pikiran mereka aja. Kebetulan mereka mungkin lagi having a bad mood. Jadi aku nggak membiarkan hal itu berpengaruh ke aku yang kayak gitu. Berarti pola pikirnya Echa juga udah pernah mengalami banyak hal, jadi juga lebih terbuka ya. Nah, jadi buat Sobat Muscle juga harus terbuka pikirannya sebelum komentar, udah harus cek dulu, jangan sembarangan komentar. Betul. Dan juga kan sekarang lagi proses masih pengen proses diet lagi ya kan. Berarti selama di rumah aja ngapain sih? Aku tuh udah sampai beli dumbbell, Kak Sally. Aku udah beli tetap nge-gym di rumah ya? Iya, pertama aku beli yang 20 kilo, belum puas. Aku beli yang 50 kilo. Terus abis itu, aku lari sekarang setiap pagi gitu kan. Karena kan PPKM mau ngapain lagi gitu. Ya udah di rumah terus aku juga, I love to dance. Kalau dulu ke gym kan aku bisa Muay Thai, sekarang paling cuma shadow boxing yang kayak gitu-gitu. Jadi tetap olahraganya gitu. Angkat beban juga, ngedance juga, lari juga. Basically gitu, tapi itu bukan karena aku ngoyo pengen semua olahraga, tapi karena I love it. Aku cinta dan suka banget sama olahraga gitu. Makanya kadang suka ada pertanyaan juga tuh, lu kok olahraga tiap hari gak kurus-kurus sih? Ya sabar bun, kan maksudnya aku olahraga banyak itu, aku tetap mementingkan nutrisi aku. Bukan berarti olahraga banyak terus makannya dikit ya. Iya kalau kayak itu jadi kayak tinggal tulang doang kan nggak mungkin gitu. Jadi dan juga kan mereka juga harus tahu bahwa perjuangannya kan ngurusin itu nggak langsung kurus gitu ya. Dalam sebulan 2 bulan bisa langsung turunin berkilo-kilo kan nggak. Tapi mindsetnya banyak yang kayak gitu Kak. Banyak yang berpikir orang yang olahraga wajib kurus. Iya padahal nggak tentu juga gitu kan. Dan ini ada salah satu riset. Jadi kan aku kan suka ikut kursus-kursus tentang yang kesehatan gitu-gitu kan. Karena aku jadi kepo, kenapa sih badan gue kayak gini gitu kan. Jadi ternyata emang kalau misal orang yang tadi gemuk banget, itu saat dia diet, metabolismenya akan lebih lambat daripada orang yang nggak pernah gemuk. Itu udah pasti gitu loh. Jadi kalau misalnya dibilang progres lu lama, lu nggak kurus-kurus, ya udah. Itu kondisi fisik gue, I'm working on it gitu. Yang kalau misalnya aku makin kayak, iya ya kenapa ya, iya nih Echa nih cupu segala macam ya kayak, ya makin terpuruk, makin gak enak. Let's say kita kerja sama orang, bos kita ngata-ngatain, lu jadi pekerja nggak bener segala macam, kita jadi malas kerja sama dia. Kalau misalnya bosnya baik gitu kan,
ya Ca, ayo semangat ya kerja, kita kejar target nih gitu kan. Kita jadi semangat kerja sama kayak badan kita. Benar, ibaratnya sekecil apapun progres tetap di-appreciate gitu ya. Dan progress tuh nggak mesti berat badan doang. To be really honest, kadang bisa di power, kadang bisa di, kan misalnya berat badan nggak turun tapi bentuknya makin asik gitu kan, makin kencang. Jadi kayak ya macem-macem lah kalau menurut aku. Masih banyak orang-orang yang berpikir bahwa diet itu wajib timbangan berat badannya kecil. Padahal sebenarnya ya mungkin aja timbangannya besar tapi bentuknya kecil. Karena isinya masa otot gitu Iya, kan. dan target, gini. Kalau di luar negeri, aku kan acuannya kayak vlogger-vlogger luar negeri gitu kan biasa. Jadi mereka itu ngelihat cewek berotot, itu udah biasa. Cuma aku yang menurut aku tuh biasa aja. Cuma kadang kalau misalnya lagi habis olahraga itu kan kelihatan banget kencang banget kan ototnya. Itu orang jadi mikir gila, ih gila, gede banget, laki banget. Padahal kalau kita misalnya ngelihat vlogger-vlogger luar negeri biasa aja. Gitu. Jadi mungkin ada beberapa budaya yang belum masuk ke sini aja gitu. Jadi kadang orang kalau beda itu susah diterimanya. Kadang tuh target kita tuh nggak mesti kurus. Emang karena jujur aja target aku tuh bukan pengen jadi yang kayak kurus, yang kayak model tinggi semampai gitu. Enggak. I actually want to be muscular gitu loh. Tiap orang punya goals yang beda-beda. Betul. Jadi orang juga harus ngerti bahwa keinginan orang nggak selalu sama kayak gitu. Bukan lu ini yang disuruh berotot gitu kan. Benar. Nah, tapi kalau seandainya pola yang udah Eca lakuin tadi kan olahraga udah pasti. Kalau seandainya dari makanan ada yang beda nggak sih selama diet ini? Kalau kalau aku kan udah mulai hidup sehat itu dari SMP kan. Sebenarnya lebih ke muter-muter, aku harus balance aja di protein, karbo, lemak itu harus balance semua gitu. Jadi kan ada tuh yang diet karbo jadi nggak makan karbo, ada yang keto jadi ya tetap pokoknya ujungnya karbo deh, atau nggak diet yang low fat jadi nggak mau makan fat. Nah, karena aku punya beberapa penyakit yang kayak eating disorder tadi dan hormon, apalagi cowok cewek kan hormonnya itu kacau banget tuh, fluktuatif banget kan. Itu tuh penting banget buat memenuhi gizi yang seimbang, karena kalau enggak ya kayak aku tadi tuh bisa mensnya berhenti 3 tahun yang kayak we don't want that, right? Jadi kalau buat nutrisinya bedanya itu aku jadi lebih memahami porsi, jadi lebih memahami kalorinya, jadi lebih memahami makanan yang bagus buat aku apa enggak, itu yang kayak gimana. Tapi bukan berarti yang kayak misalnya bodybuilder yang makannya rebus-rebusan doang, enggak, tapi lebih ke masak sendiri. Jadi aku bisa ngontrol kalorinya, garamnya segala macam gitu sih, lebih ke yang sehat-sehat. Tapi berarti kalau misalnya pola makannya tetap lengkap gitu ya nutrisinya. Iya. Tetap kayak makan orang normal. Makannya normal, maksudnya nggak cuman sayur aja, nggak cuman mungkin daging aja, nggak makan nasi sama sekali, makannya nggak masih ya? 3 kali sehari, Makannya masih normal. kadang ngemil, tergantung mood aku bagi-baginya gimana. Kalau pasti tadi ditanya makan junk food nggak makan yang kayak mie instan gitu nggak makan, cuma ya tergantung mood aja. Kadang kalau porsinya yang nggak lebay aja gitu ya. Kalau Porsinya udah secukupnya. hidup sehat tuh yang kayak gitu tuh suka lupa rasanya. Jadi kayak ya udah biasa Pas aja. pengen baru makan gitu betul. ya. Dan juga tadi kan Ece juga ada bilang tadi cukupin protein juga tuh. Cuman kan banyak orang merasa aduh protein kok kayaknya penting nggak penting ya gitu ya. Tapi kalau seandainya menurut Eca selama diet itu apa sih manfaat protein buat Eca? Itu pelajaran yang I learned it the hard way, karena pas aku kekurangan protein, metabolisme itu kan hancur banget ya. Jujur aja metabolisme hancur, rambut rontok, kulit kusam segala macam, karena kan protein sendiri itu kan zat pembangun. Gimana kita mau regenerasi sel kalau zat pembangunnya itu nggak ada. Jadi kita tuh butuh protein. Jadi kalau misalnya ditanya, kok rambut lu nggak rontok, kok rambut lu bagus segala macam, itu efeknya dari protein juga gitu. Dan jujur aja di Indonesia itu untuk memenuhi protein susah. Misalnya nih, lu sarapan makan bubur ayam. Ayamnya tuh bercanda. Iya kan? Mana proteinnya Geli-geli gitu ya. Jadi protein itu sebenarnya menurut aku ngebantu banget, karena orang itu banyak yang mikir kalau lu minum protein itu cuma buat orang yang olahraga, cuma buat orang yang nge-gym, pengen berotot, padahal enggak. Kalau misalnya kita ngelihat banyak kok model-model yang dia slim gitu tapi tetap minum protein karena emang butuh protein gitu kan. Orang Jadi Indonesia penting belum banget. siap gitu ya. Maksudnya bukannya belum siap sih, mungkin belum banyak edukasi tentang seberapa pentingnya protein ini sebenarnya. Betul. Jadi kayak kalau kan namanya dari gemuk banget itu kan ngencengin kulit susah ya. Nah, pas aku rutin minum protein itu jadi kayak pertama karena metabolismenya lebih kencang, badan lebih kencang, perutnya lebih rata juga. Terus abis itu kulitnya jadi bagus, rambutnya jadi bagus segala macam gitu, terus lebih powerful dan lebih kenyang. Ya, Karena protein itu kan bikin diserapnya lebih lama kenyang. kan, Ya. kenyang. Jadi kayak dicernanya lama, jadi lebih kenyang juga. Jadi kalau dari aku sendiri ngebantu banget. Dan ini aku kalau lagi diet itu kan kita suka bosan ya makannya gitu-gitu aja. Aku tuh suka mencampurkan, karena kalau dari
yaudah sebut merek Pro Isolate gitu. Pro Isolate dari Muscle First. Aku tuh suka nyampurin ke makanan-makanan aku. Jadi kayak misalnya kalau orang nggak doyan oatmeal, aku doyan banget karena pakai whey protein yang rasanya enak. Aku tuh kayak gitu. Jadi makanan diet bukan berarti harus plain, harus tawar, bisa Iya. dikreasiin tapi dibikin versi sehatnya gitu iya, ya. jadi secara psikologis juga jadi enjoyable lah dietnya. Pengen makan manis ya udah, tinggal tambahin whey protein yang enak, udah bermanfaat buat badan gitu kan. Walaupun nggak boleh berlebihan juga, kalau berlebihan bahaya kan. Jadi ya gitu sih kalau aku, bermanfaat sekali. Kalau Eca paling suka memang Pro Isolate rasa apa? Taro. Aduh, taro. Tapi tenang, Taro. ini aku ada Ada ini yang nih, ada yang baru. baru. Kamu tahu gak sih, kita ada rasa baru nih. Ini ada rasa strawberry, sama ada rasa nih banana coffee. Oh my god, banana dan coffee, dua hal yang aku sukain. Kamu suka kopi gak? Suka banget, suka banget. Sering loh, padahal yang taro aku jadiin kopi juga tuh. Hah? Jadi es kopi. Aku Oh, bikin es kopi, serius? aku tambahin. Nah sekarang udah gak perlu repot-repot karena sekarang udah ada yang Wow, kopi. Jadi keren. dan juga ini tuh nggak ada kafeinnya. Jadi kayak buat teman-teman yang pengen minum kopi tapi nggak kuat kafein. Contohnya aku bener-bener nggak bisa kena kafein. Pantesan dibuat ya langsung. Sekali kena kafein bisa nggak tidur 2 hari. Wah, Makanya parah. jadi ada deh banana coffee. Nggak sabar kapan. Ini nanti launchingnya di tanggal 21 Lama Agustus. banget. Sabar. Tanggal 21 Oke. Agustus bakalan Sabar, udah sabar. launching. Oke, pas lah 21 Agustus yang taro udah habis. Nah, bisa lah, Eca nyoba duluan. Mau strawberry apa mau Banovi? Dua-duanya. Boleh banget. Nah, oke. Itu tadi ngobrol-ngobrol santai sama Etsa Estela. Semoga aja teman-teman semuanya tuh dapat inspirasi. Jadi kalau seandainya tadi merasa di body shaming sama orang, kalian tuh jangan sedih. Kalian harus apa nih sarannya mungkin? Punya fighting spirit gitu. Nah, Kalian fighting tetap- spirit. Kalau aku ya, ini pikiran aku dari dulu. Kalau misalnya seluruh dunia ini ngatain lu harus jadi orang pertama yang nyelamatin diri lu sendiri. Jadi kita jadi orang kayak, you're the only one who can save yourself, so save yourself. Jangan jadi orang yang ikutan ngebully diri sendiri, jangan jadi orang yang ngata-ngatain. Justru kita yang harus nyemangatin diri kita sendiri. Nah, cocok banget nih. Saat orang lain semua ngebully, kita yang menyelamatkan diri Betul. kita sendiri. Nah, oke, segitu dulu podcast hari ini. Mungkin nanti jumpa lagi di lain podcast. Muscle first, be the first.